Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga pada malam hari ini kita semua di sini masih bisa berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengingat beliau dimanapun berada, dan semoga kita semua di sini bisa termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah semuanya teman-teman di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada agenda Hike Indonesia untuk pekan ini di hari Senin malam Selasa. Di hari bener ya, di hari Senin malam Selasa. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih untuk waktunya, untuk tenaganya, mungkin untuk Waduh. hartanya, ya, untuk hartanya. Terima kasih banyak. Semoga apapun yang teman-teman keluarkan untuk mengikuti agenda kita pada malam hari ini bisa menjadikan itu sebagai amal ibadah buat teman-teman di sini. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada malam hari ini, insya Allah ini adalah pertemuan kedua kita untuk bulan September, di mana pertemuan sebelumnya kita itu udah bersama Kak Insan, dan pada malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Masyuri Abu Zaki, insya Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan mungkin sebuah kisah sebuah orang pemuda yang kayaknya udah lumrah ataupun udah sering teman-teman di sini dengar ataupun sudah tahu gitu sama pemuda ini, yaitu Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya di sini boleh ditulis di kolom komentar teman-teman yang udah tahu tentang kisah Muhammad Al-Fatih. Ada nggak? Boleh ditulis di kolom komentar yang udah tahu terkait dengan Muhammad Al-Fatih. Atau belum semuanya? Tahu, alhamdulillah. Oke. Udah tahu tuh. Yang lain gimana? Ada yang belum tahu nggak? Ada yang belum pernah dengar? Siapa tuh Kak Al-Fatih Kak gitu? Taunya surat pertama dalam Al-Quran aja, Al-Fatihah taunya. Ada yang nggak yang belum tahu ataupun yang udah tahu juga boleh tulis di kolom komentar. Yang udah tahu tentang Muhammad Al-Fatih. Pernah klik, pernah klik. Wah, wah, tahu tapi nggak pernah ketemu. Hehe. Ya, agak agak serem juga ya kalau udah pernah ketemu ya. Udah berabad-abad lalu penakluk. Oke, betul betul penakluk Konstantinopel. Yang lain gimana? Ada nggak yang belum pernah dengar atau udah pernah dengar semua? Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Nah, insya Allah kita akan membahas terkait dengan Muhammad Al-Fatih, gimana seorang pemuda yang usianya tuh masih ya belia, masih usia 20 tahunan gitu ya. Masih atau mungkin teman-teman sini juga seusia beliau gitu. Oke, perwujudan bisyrohnya Rasulullah, Masya Allah. Sudah pernah, Alhamdulillah. Oke, wah berarti rata-rata udah pernah dengar semua ya teman-teman di sini terkait dengan Muhammad Al-Fatih. Mungkin dari kisahnya, mungkin pernah dengar dari seorang guru ataupun bisa dengar dari YouTube juga ya sebenarnya. Cuman Insya Allah pada malam hari ini kita akan coba menggali apa yang menjadi rahasia sehingga bagaimana mungkin seorang pemuda yang bisa
menaklukkan sebuah kota yang sangat 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 gimana ya? Ya kalau kalau pikiran manusia itu nggak mungkin lah seorang pemuda yang masih usia gitu bisa naklukin kota yang dimana peradabannya itu udah bagus banget gitu. Nah, kita tahu insya Allah pada malam hari ini kita akan ditemani guru kita Masyur Abu Zaki membahas terkait dengan rahasia apa, kebiasaan apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih sehingga beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman di sini yang pengen catat apa yang disampaikan oleh pemateri kita boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya, tempatnya ya, tempatnya dikondisikan. Kemudian saya juga mengingatkan apabila teman-teman di sini keadaannya memungkinkan untuk membuka kamera, dipersilakan juga, tapi dengan tetap menutup aurat. Oke, selanjutnya mungkin saya coba untuk menyapa pemateri kita yang akan menemani kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Masya Allah, kalau Ana udah jelas banget nih. Kalau Ana pakai Ya. handset. Oh, pakai Ini handset juga jelas ya? nggak? Oke, jelas Ini banget jelas ya? nggak? Jelas, Jelas ya? jelas. Oke. Gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah lama tak jumpa sama ini Hyung Praka. Waduh, aduh, agak grogi ya. Oke. Alhamdulillah ya Ustadz. Enggak, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dijumpai. Kalau nggak salah Ustadz Maksudnya Abdul Zaki ini pernah ngisi di Hayek juga di bulan Ramadan kalau nggak salah. Ya, Online di ya. bulan Ramadan. Iya, Nah, online juga ya tentang saya. Ashabul Ukhdud kalau nggak salah. Iya, tentang kisah-kisah juga saya. Mm-mm. Ya, oke, pada malam hari ini insya Allah kita bakal bahas tentang kisah juga, yaitu Muhammad Al-Fatih nih, Ustaz. Gimana Ustaz? Udah siap untuk nyampein materinya? Masih grogi ya? Boleh ya? Boleh dipersiapkan dulu. Oke, Ya, insya Allah siap. Ya, insya insya Allah Allah siap. siap. Ya, Oke, ya. mungkin saya coba buka dulu ya, Ustaz. Ya, ya. Ya, baiklah teman-teman, karena pemateri kita sudah siap, teman-teman juga dipersilakan untuk menyiapkan diri untuk memulai materi kita pada malam hari ini. Kita buka untuk kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada diri kita sehingga pada malam hari ini Allah masih memperjumpakan kita melalui dunia maya, dunia yang gaib. Tapi insya Allah kita semua nyata kok aslinya gitu. Orangnya enggak gaib, insya Allah nyata gitu. Allah masih mempertemukan kita di kajian ilmu ya, di kajian komunitas Haik. Bagaimana komunitas Haik ini saya apresiasi banget ya. Apresiasi sekali tentang bagaimana kefokusan mereka ya, usaha dari Haik ini untuk menjadikan menjadikan ilmu itu sebagai fokusnya gitu. Jadi Haik ini kan memang fokus untuk wadah anak muda ya, wadah anak muda untuk mewadahi anak-anak muda yang khususnya yang fokus untuk belajar yaitu belajar Islam. Maka saya apresiasi sekali bagaimana Haik ini mengadakan rutin dari setiap bulan gitu dengan pemateri-pemateri yang berbeda gitu. Dengan pemateri-pemateri yang berbeda tentu dengan banyak khasanah keilmuan yang akan didapat di kajian Haik ini. Mungkin ada yang parenting gitu ya, ada yang sejarah dan ada yang lain-lain gitu. Salam bersalam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa itba kepada beliau ila akhiril hayat nanti.
mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari apa berapa hari itu ya, jadi Bayu menginfokan kepada saya diminta untuk mengisi kembali di kajian hack ini. Maka saya terasa terhormat sekali ya, diizinkan kembali untuk mengisi kajian ini. Benar apa yang dikatakan oleh Hyung Praga tadi, bagaimana terakhir kemarin ngisi di online itu, di hack itu di bulan Ramadan gitu. Dan ini sudah bulan apa ini, udah lama banget gitu ya. Dan alhamdulillah masih diberikan amanah ya untuk mengisi bersama-sama kita untuk belajar di sini ya. Dan pertama-tama ya, tadi sudah dijelaskan ya, dan sudah ditanyakan juga oleh host, bahwasanya hampir semua dari kita itu sudah mengenal sosok yang akan kita bahas itu, yaitu seorang Sultan Mehmed II, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih gitu kan. Bagaimana memang kisah ini sangat-sangat terkenal, kisah ini sangat-sangat familiar, terkhusus pada para orang-orang ya yang penuntut ilmu gitu. Maka siapa yang sudah fokus untuk menuntut ilmu Islam, niscaya dia akan berkenalan atau akan mengenal bagaimana sosok Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Bagaimana ustadz-ustadz yang lain sudah menjelaskan ini, bagaimana Ustadz Felix bahkan sudah menulis bukunya, dan ustadz-ustadz yang lain juga sudah menulis bukunya. Maka tidak ada yang tidak kenal gitu. Walaupun beliau tidak kenal dengan kita, tapi kita kenal dengan dia gitu. Dan kisah-kisah yang dijelaskan oleh para ustadz-ustadz itu mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi keislaman kita hari ini gitu. Maka malam hari ini kita juga akan membahas tentang bagaimana sosok manusia yang luar biasa itu, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya. Tentu dengan pandangan mungkin ada berbeda, mungkin juga sama gitu. Karena referensinya juga mungkin terbatas bagi saya pribadi. Nah, sebelumnya ya, saya ingin bertanya dulu sama host gitu ya. Mas Praka sehat nih? Alhamdulillah sehat. Saya dari tadi itu penasaran di belakang itu apa tulisannya gitu. Saya Agak gagal fokus ya, Ustaz. iya, kayak gagal fokus. Saya kira itu grand screen gitu ya. Oh, Ternyata enggak. asli. Asli ori gitu. Ori. Udahlah, backgroundnya hijau ternyata bukan grand screen. Ternyata ori gitu ya. Ya, Masya Allah. Ya, saya juga mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini ya semuanya sehat walafiat ya. Dan rata-rata memang seorang wanita. Jadi memang wanita ini di era hari ini itu adalah orang atau manusia yang sangat luar biasa dalam perkara untuk menuntut ilmu gitu. Bagaimana mungkin 1/4 bisa saja 1/10 kalau sekarang ini dalam menuntut ilmu gitu. Maka luar biasa sekali ya bagaimana para akhwat hari ini yang sangat fokus untuk menggali ilmu ya, ilmu agama Islam itu. Maka ini suatu wadah yang sangat luar biasa ya untuk para ikhwan ya, untuk mencari seorang akhwat itu mudah-mudahan. Ini wadah yang sangat luar biasa. Kita mungkin mulai saja ya. Yang pertama-tama mungkin mukadimah dulu. Kita semua hadir di sini ya, dipertemukan oleh Allah. Tentulah Allah menginginkan kebaikan yang banyak dalam diri kita gitu ya. Menginginkan kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas dalam diri kita. Terbukti malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghirup oksigennya, untuk berjumpa dengan teman-teman semua di sini, ya, dalam rangka bersilaturahmi, ya, bermuajahah, dan insya Allah bertolabul ilmi di sini. Bagaimana kita semua seorang Muslim, maka penting ya, bagi kita untuk senantiasa mencari ilmu, gitu. Maka pentingnya ilmu itu yang membedakan kita dengan hewan. Hewan itu senantiasa mungkin kita tahu ya bagaimana tabiat hewan itu hanya hidup mencari makan dan banyak keturunan gitu ya, melestarikan keturunan. Dan kita sebagai seorang manusia yang diberikan Allah akal itu hendaknya kita itu senantiasa untuk memfokuskan diri untuk mencari ilmu, karena ilmu itu sendiri yang membedakan kita dengan hewan, dan ilmu itu juga yang menjadikan derajat ketakwaan kita kepada Allah itu senantiasa meningkat, karena hanya dengan ilmu itulah semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ya insya Allah
akan menjadi nilai pahala. Karena tidak ada ibadah tanpa ilmu yang menghasilkan pahala. Ya, maka dengan ilmu itulah ibadah-ibadah kita bisa menjadi pahala. Insyaallah. Nah, dengan kita membahas ya, sejarah, yaitu sejarah apapun itu, ya, entah itu sejarah sirah nabawiyah berkenaan dengan Rasulullah SAW, ya, lalu juga tentang para sahabat, sejarah tentang tidak terkecuali juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka ini sejarah yang kita pelajari itu sejatinya untuk menjadikan pelajaran. Ya. Sejarah itu bukan kita terkesima atau terhipnotis dengan romantisme masa lalu, gitu. Dengan kita membahas sejarah. Dengan membahas sejarah itu kita itu bisa mengetahui bagaimana semangat dan bagaimana cara-cara orang terdahulu ya untuk menjalani kehidupan. Terlebih-lebih ketika mereka punya visi dan misi, apa sih yang menjadikan visi mereka itu berhasil untuk mereka taklukkan ya, terkhusus Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan sejarah itu sendiri menjadikan kita itu mempunyai teladan, gitu ya. Tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarah itu menjadikan diri kita itu mempunyai teladan. Dan kita sudah ketahui bersama bagaimana tabiat manusia ya itu senantiasa melakukan perbuatan itu mencontoh ya, mencontoh entah siapapun itu. Mungkin di antara kita di sini ada yang mengidolakan ya, mengidolakan Korea ya, mengidolakan artis-artis sepak bola ya, atlet-atlet sepak bola, artis-artis Korea gitu kan. Nah, maka dengan kita membahas sejarah itu, kita akan mengetahui bagaimana perangai, bagaimana tingkah laku, dan bagaimana cara-cara para tokoh-tokoh di dalam sejarah itu ya tentang mewujudkan ya visi misi yang mereka miliki, gitu. Nah, di dalam kita melakukan aktivitas kita, mungkin teladan yang harus kita miliki itu adalah teladan yang baik. Ya, terkhusus teladan kita adalah yang tentu adalah orang Islam itu sendiri. Selain dari Rasulullah SAW, maka ada teladan-teladan yang lain mungkin bisa kita contoh. Dan kita miris pada hari ini bagaimana kita saksikan banyak anak-anak muda yang justru mencontoh atau menjadikan selain daripada tokoh-tokoh Islam dan Rasulullah itu dijadikan teladan, gitu ya. Nah, maka pada malam hari ini kita akan menjadikan bagaimana teladan dan keteladanan orang-orang terdahulu ya tentang untuk mewujudkan visi dan misi dalam tujuan mereka gitu. Dan khusus untuk kita mungkin visi misi dalam kehidupan kita itu apa gitu. Visi misi dalam tujuan kita itu apa? Mungkin kita bisa nanti mencontoh bagaimana orang-orang terdahulu itu mewujudkan itu gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang yang pertama mungkin sedikit tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang mungkin di antara kita semua itu udah tahu ya bagaimana kisah Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, maka yang pertama-tama kisah dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini berangkat dari bagaimana bisyarah Rasulullah SAW. Bisyarah itu adalah kabar gembira ya, bagaimana pengabaran yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang berasal dari lisan beliau ya. Ini berangkat dari perang Ahzab ya, yang bagaimana kita saksikan di literatur yang lain gitu ya, di riwayat-riwayat yang lain bagaimana di perang Ahzab ini, di perang Paret ini atau perang Khandaq ini Rasulullah ketika sedang membelah batu ya untuk memecahkan batu yang sangat besar di dalam paret ya, dalam paret itu, maka ketika api yang pertama itu keluarlah api putih itu, maka Rasulullah mengatakan nanti di sana akan di sana itu menunjukkan kepada kotanya Heraklius itu akan ditaklukkan oleh Islam. Lalu berdenting lagi ya, api putih lagi, maka Romawi. Berdenting lagi, merah apinya, maka itu di situ dikatakan nanti Yaman akan takluk. Maka para sahabat itu mendengar ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, sahabat itu bertanya, gitu. Ya Rasulullah SAW, maka di mana dulu nih yang akan ditaklukkan, ya kan gitu. Di mana dulu yang akan ditaklukkan kata para sahabat. Maka kata Rasulullah, kotanya Heraklius yang akan dulu ditaklukkan. Di situ kan di dalam hadis yang itu kan la tuftahanal Konstantiniyah gitu. Wa ni'mal amiruha. Wa ni'mal jais dzalikal jais. Di sana dikatakan sesungguhnya nanti kota Heraklius itulah nanti akan ditaklukkan gitu. Maka sebaik-baik pemimpin itu adalah
orang yang memimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah orang pasukan yang apa? Yang membebaskan Konstantinopel itu. Jadi berangkat dari bagaimana bisyarah Rasulullah SAW. Maka mental kita, sikap kita sebagai seorang Muslim, ketika kita mendengar kabar gembira yang itu berasal dari Rasulullah SAW, maka seharusnya sikap kita itu 100% yakin, tidak ada keraguan sedikit pun gitu. Sebagaimana orang Yahudi ketika mendengar Rasulullah mengatakan itu, orang Yahudi itu justru meremehkan dan tertawa terbahak-bahak gitu. Ini nggak masuk akal banget gitu kan? Nggak masuk akal banget. Kenapa seperti itu? Wong kita masih mau diperangi oleh pasukan Ahzab, lalu kita juga dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, kok mau-maunya atau bisa-bisanya kita mengabarkan bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan. Wong hari ini aja belum tentu kita menang gitu. Dan itu berangkat dari situ. Itu. Nah, maka ketika kita sudah meyakini bagaimana kabar gembira dari Rasulullah SAW, ya, dari situ maka para sahabat itu ketika mendengar itu berlomba-lomba untuk membuktikan bahwasanya akulah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Mungkin akulah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi terbukti dari zaman sahabat, ya, dari zaman kekhalifahan yang banyak itu senantiasa mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan di Bani Umayyah itu, ya, di Bani Umayyah itu sudah mulai untuk melakukan Konstantinopel. Itu. Bagaimana di situ kan terdapat sahabat Rasulullah yaitu Abu Ayyub Al-Ansori kan. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori itu ya waktu masih muda mendengar bisyarah dari Rasulullah, ketika Rasulullah wafat digantikan oleh khalifah setelahnya itu, maka beliau pengen banget gitu loh menjadi bagian dari yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik pemimpin. Bahkan di zaman itu kan umur beliau itu sudah 81 tahun kalau nggak salah ya. 81 tahun itu sudah kakek-kakek, sudah tua renta gitu, sudah rambutnya putih dan segala macam. Kata anak-anak muda di zaman itu dikatakan, aduh kayak gitu kan. Aduh kayak kok ini kan perang. Orang udah tua kok masih ikut perang gitu. Orang udah tua itu ya harusnya di rumah cukup dengan doa aja gitu. Enggak, kata Abu Ayyub Al-Ansori, bahasanya aku ingin ikut bagian, menjadi bagian yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Ayyub Al-Ansori itu ikut menyeberang, gitu kan itu dari Madinah ke Konstantinopel itu kan sangat-sangat jauh gitu ya, sangat-sangat jauh. Jadi melewati penyeberangan di laut pada waktu itu. Nyebrang lewat di laut, ketika itu Abu Ayyub Al-Ansori itu meninggalnya di tengah laut gitu. Meninggalnya di tengah laut. Tapi sebelum meninggal beliau ngomong gini. Beliau ngomong, nanti ketika perjalanan menuju Konstantinopel, ya, ketika nanti saya meninggal, tolong jangan kuburkan saya di laut gitu. Saya mau dikuburkan itu di bawah benteng Konstantinopel gitu. Ini sebagai kesungguhan untuk membuktikan bagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, kenapa beliau mengatakan jangan dikubur di laut? Di dalam Islam itu boleh nggak ngubur di laut? Di dalam Islam itu boleh. Misalkan kita meninggal di tengah laut gitu ya, dan tidak memungkinkan lagi untuk ke darat. Ketika ke darat itu nanti tidak memungkinkan lagi dan nanti jasad kita busuk, maka boleh dikuburkan di laut. Dalam Islam itu boleh. Nanti diberi pemberat, ya, diberi pemberat dan ditenggelamkan di dalam laut, itu boleh, gitu ya. Dan itu boleh. Dan tapi Abu Al-Ansori itu dengan kesungguhan beliau itu nggak mau gitu, dikuburkan di laut. Pokoknya aku pengen dikuburkan di bawah benteng Konstantinopel, gitu. Supaya ketika nanti ada pasukan yang berusaha untuk melakukan Konstantinopel, saya bisa mendengar derincing pedang dan tombak mereka dalam berperang, seperti itu. Nah, ini saking sahabat itu ketika mendengar sabda Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh untuk menjemput dan untuk membuktikan bahwasanya akulah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan buyut-buyutnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu senantiasa mencoba tapi gagal gitu. Lalu ayahnya pun gagal gitu, karena persiapannya itu mungkin kurang gitu. Nah, maka Sultan Murad II ya ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini kan punya kakak sebenarnya. Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya kakak
punya kakak, lalu kakaknya itu meninggal dalam medan jihad gitu. Nah, ketika Sultan Murad ini melihat kakak Sultan Muhammad Fatih itu meninggal, maka keputusasaan yang didapat gitu. Maka wah kayaknya udah nggak mungkin lagi saya ada penerus itu. Karena sangat kecil kemungkinan ketika melihat Sultan Muhammad Fatih itu kan sangat nakal banget ya, bandel gitu. Bandel ini kayaknya, aduh gimana ya gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu loh, kayaknya nggak mungkin. Tapi dengan kesungguhan yang dimiliki oleh Sultan Murad II itu, maka dia berusaha sebisa mungkin untuk mendidik anak ini menjadi orang yang ingin ya, ingin supaya sabda Rasulullah itu diwujudkan gitu. Nah, Sultan Muhammad Fatih ini kan lahir di kurun tanggal 30 Maret. Ada yang sama di sini? Ada yang sama tanggal 30 Maret ya. 1432 gitu. 1432 Masehi. Dan Sultan Muhammad Fatih itu tentu pasti anak sultan. Yang ada di sini ada yang anak sultan? Tunjuk tangan. Boleh komen ya. Anak sultan gitu. Mungkin bapaknya namanya Sultan gitu, bukan Sultan asli. Bisa jadi ya, Sultan. Saya juga bukan anak Sultan gitu. Nah, jadi Sultan Muhammad Fatih kecil ini memang sangat anak abah gitu. Benar juga ya, anak abah. Benar-benar. Nah, jadi Sultan Muhammad Fatih kecil ini memang sangat sangat nakal gitu ya. Dalam artian itu sangat-sangat apa ya? Aktif banget gitu. Bahkan guru-guru yang diberikan oleh ayahnya, ya para guru-guru yang untuk mendidik itu semuanya nggak tahan gitu. Semuanya nggak tahan, semuanya menyerah dan semuanya itu disepelekan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi tidak ada guru yang bisa mempan untuk menangani beliau ini gitu. Maka ketika itu Sultan Murad II itu mencari guru yang memang sangat-sangat sabar, ya, sangat-sangat bisa untuk menangani anak ini dalam penilaian Sultan Murad II ini. Maka diutuslah Syekh Ahmad Qurani ya, Syekh Ahmad Qurani yang mendidik beliau gitu. Lalu yang kedua itu adalah Syekh Aksamsuddin. Syekh Aksamsuddin itu masih keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Aksamsuddin itu keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau itu sangat memahami tentang ilmu politik, ilmu tentang perang, ilmu tentang falak, bahkan matematika. Jadi itulah pentingnya kita ya, ketika kita ingin menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini ya, bagaimana Islam semakin mungkin hari ini sangat-sangat disepelekan dan tidak menjadi kekuatan yang besar, bahkan seperti buih di lautan kata Rasulullah, maka penting bagi kita sebagai seorang anak muda itu banyak untuk mencari ilmu gitu ya, dengan guru-guru yang memang dari berbagai latar belakang gitu. Nah itu silakan untuk memperkaya literasi kita ya, nggak apa-apa itu. Bahkan Sultan Muhammad Fatih pun belajar seperti itu gitu. Nah, bagaimana Sultan Muhammad Fatih berkembang ya? Itu kan di awal itu memang beliau sangat nakal, lalu pukulan dari seorang guru ya, yang itu menjadikan beliau akhirnya tunak ya, kalau bahasa kita itu menjadi luluh, menjadi jinak gitu. Menjadi jinak gara-gara pukulan rotan yang dipukulkan gurunya ke beliau. Dan memang ayahnya itu memang sudah memberikan wewenang kepada gurunya untuk mendidik ala gurunya gitu. Bayangkan dengan hari ini ketika kita menitipkan anak, mungkin kita di sini belum ada yang punya anak ya kecuali saya, mungkin masih muda-muda semua ya. Ada yang punya anak sudah di sini? Nah mungkin ini ya, bagaimana ketika kita menjadikan menginginkan anak kita sekolah di sekolahan, kita serahkan kepada guru. Benar-benar. Ya kalau hari ini gitu, kalau hari ini ya pasti dilaporin ya, di zaman sekarang. Gitu. Dilaporin, bahkan pernah waktu di Ligau itu ya, gurunya malah diketapel sampai matanya buta. Ya. Dan waktu kecil saya, dulu waktu saya kecil itu, ya, kalau saya di sekolahan itu atau di tempat ngaji, itu saya nggak bisa hafalan atau nggak bisa mengisi soal, saya dimarah oleh guru, begitu sampai di rumah, justru ditambahin gitu. Bukan justru mana gurunya, enggak, justru malah ditambahin. Misalkan dulu waktu saya ngaji kecil-kecil gitu ya, disuruh ngafalin doa kunut misalkan, saya nggak hafal gitu. Lalu saya dipukul oleh guru ngaji saya, gitu. Begitu saya pulang ngadu sama bapak saya, bukan saya dibelain, maka malah ditambahin gitu. Waya-waya kunut nggak hafal gitu kan, malah ditambahin. Berbeda dengan hari ini. Padahal pukulan yang diberikan oleh guru itu
adalah sebagai untuk menjadi kita terdidik gitu ya, menjadikan diri kita itu mungkin sungkan atau segan kepada guru kita gitu. Jadi dulu saya bahkan kalau dulu kan kecil-kecil saya itu ya, saya lahiran tahun 88 gitu ya, 80-an ya. Saya masih muda ya, 88. Jadi bukannya aja yang boros. Dulu waktu saya masih kecil itu ya, dulu dalam orang tua saya didik saya dulu mungkin saya dipukulin ya. Tahu nggak gini? Apa kayu yang sekecil ini sepanjang semeter. Bayangin coba. Itu berapa kali pukulan saya disabet gitu ya, dipukul dijilid oleh ayah saya, bayangin gitu. Tapi dengan didikan yang seperti itu menjadikan diri kita itu eh, menjadi sungguh-sungguh gitu loh dalam kita belajar, dalam kita sekolah gitu. Kalau hari ini justru kalau dimanjakan itu ya justru ya meremehkan tentang pendidikan ya. Itu yang terjadi. Nah, sama di era dulu juga seperti itu kan gitu. Mendidik orang supaya takut apalagi anaknya itu aktif ya, hyperaktif itu ya bagaimana supaya dididik itu supaya menjadi tunak menjadi jinak gitu. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan diangkat menjadi seorang sultan di umur 12 tahun. Diberikan oleh ayahnya, tapi pada waktu itu akhirnya beliau masih nggak mampu karena berhadapan dengan pasukan Hongaria kan, pasukan Hongaria, pasukan Romawi pada waktu itu. Di 12 tahun itu, maka akhirnya diserahkan kembali kepada bapaknya ya, kepada Sultan Murad II. Dan akhirnya Sultan Muhammad Fatih itu diberikan wewenang menjadi seorang amir kalau nggak salah. Amir itu sekelas gubernur kalau sekarang itu. Jadi di umur 12 tahun itu memang dia sudah menjadi seorang sultan pada waktu itu. Tapi nggak mampu ya, karena belum cukup mungkin. Belum cukup digantikan oleh ayahnya. Nah baru ketika ayahnya meninggal itu, ya ayahnya meninggal itu baru Sultan Muhammad Fatih itu mengambil alih ya. Bagaimana Sultan Muhammad Fatih itu ketika lagi memimpin, lagi latihan pedang itu kan dikabarkan bagaimana ternyata ayahnya itu meninggal. Ternyata setelah ayahnya meninggal, ya maka beliau punya misinya itu dilanjutkan lagi untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah ini kan berangkat dari bagaimana Syekh Samsudin itu menekankan atau menanamkan kepercayaan terhadap bisyarah Rasulullah. Bayangkan, setiap hari pagi dan sore itu ibunya dulu, ya Ummahatun itu ibunya dari Sultan Muhammad Fatih itu menanamkan kepercayaan bahasanya beliaulah yang akan melakukan Konstantinopel. Lalu dilanjutkan oleh gurunya yaitu Syekh Samsudin itu menanamkan diri kepada diri Sultan Muhammad Fatih itu, ya Mehmed II ini, bahasanya begitu di pinggir pantai itu kan itu kelihatan kan, benteng Konstantinopel itu kelihatan. Dan itu ditanamkan di dalam diri Sultan Muhammad Fatih. Bahwasanya engkaulah yang akan melakukan itu. Bayangkan, setiap sore, setiap pagi itu dikabarkan seperti itu. Menanamkan kepercayaan diri. Menanamkan kepercayaan diri bahwasanya sayalah yang akan menaklukkan Konstantinopel gitu. Sekarang berani nggak misalkan Mas Praka mengatakan saya yang akan menaklukkan Romawi nanti. Saya akan menaklukkan Romawi kan gitu. Nah, ini penting untuk menanamkan bagaimana kepercayaan diri yang ada di dalam seorang anak muda gitu. Seorang anak muda itu harus punya visi, harus punya misi yang jelas gitu. Visi misinya tentu yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Menaklukkan Israel, menaklukkan Israel. Insya Allah nanti kita sama-sama melakukan Israel. Nah, maka dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Fatih, ya itu terus tertanam. Maka setelah 2 tahun kepemimpinan beliau itu, beliau menaklukkan Konstantinopel. Tentu dengan cara-cara yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Karena orang-orang terdahulu sebelum Sultan Muhammad Fatih pun mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Nanti kita bahas ya tentang keteladanan itu dan bagaimana cara-cara beliau itu. Nah, Konstantinopel ya itu berganti nama menjadi Islambul itu. Islambul itu artinya itu Islam secara keseluruhan. Jadi ketika Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu diganti namanya menjadi Islambul. Islambul itu Islam secara keseluruhan, maksudnya itu kafah ya, Islam secara kafah gitu, Islam secara menyeluruh. Nah,
Kenapa sekarang berganti menjadi Istanbul? Ya, Istanbul itu yang menggantinya adalah Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk Lanatullah alaih. Jadi dulunya Islambul menjadi Istanbul. Ya. Nah, Islambul itu Islam secara keseluruhan. Sedangkan Istanbul itu artinya ke kota maksudnya itu. Jadi ke kota. Jadi memang ya kota aja gitu. Kayak Madinah kan artinya kota gitu kan. Madinah itu artinya kota. Jadi diganti oleh eh, Mustafa Kemal Atatürk Lanatullah alaih itu menjadi Istanbul. Bagaimana dia kan sangat benci dengan Islam. Kalau Istanbul itu kan sangat identik dengan Islamnya ya, maka diganti dengan Istanbul. Gitu. Nah, menarik ya, bagaimana ketika perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih itu wajar ya dalam setiap perjuangan, entah antum memperjuangkan apapun itu ketika antum sudah melihat kayaknya ini udah mulai ragu-ragu dan kita udah kayaknya nggak berhasil itu wajar. Akhirnya banyak orang-orang yang bernada sumbang itu untuk melemahkan perjuangan-perjuangan kita. Gitu. Misalkan Mas Praka, pokoknya saya dalam 10 tahun harus bisa beli mobil sendiri misalkan. Pajero misalkan kan. Pajero. Maka dalam proses perjuangan yang dilalui oleh Mas Praka itu pasti kan berliku-liku gitu, berliku-liku. Nah, dalam setiap liku-likunya itu pasti ada saja orang yang bernada sumbang gitu. Misalkan Praka kayaknya nggak mungkin lah kamu 10 tahun sedangkan sekarang aja misalkan kerjaan belum jelas misalkan. Sekarang kerjaannya masih gaji 10 juta gitu kan. Amin. Masih 10 juta gitu. Belum kebutuhan yang lain kayaknya belum belum mungkin lah beli Pajero atau Alphard yang harganya miliar-miliaran itu gitu kan. Maka ada aja orang yang menganggap seperti itu. Sama Sultan Muhammad Fatih dalam meniti perjuangan beliau itu banyak suara-suara sumbang yang meragukan bahkan menyepelekan beliau gitu. Ya wajar Sultan Muhammad Fatih itu menyiapkan 4 juta pasukan ya. 4 juta pasukan itu disiapkan dalam rangka untuk menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu gitu. Tapi kan di awal perjuangan itu banyak yang mati syahid gitu. Bahkan dalam literatur itu dijelaskan sekitar 265.000 yang mati. Itu sangat banyak sekali yang mati itu. Nah, dalam sela-sela perjuangan itu banyak yang menyepelekan perjuangan beliau itu. Dan beliau juga terpancing, akhirnya sempat down juga kan. Anak muda umuran baru belasan, baru puluhan tahun, baru 20 tahun gitu kan. Memaksa untuk menaklukkan Konstantinopel. Siapa kamu gitu kan. Suara-suara yang merendahkan, yang menyepelekan perjuangan beliau itu kan. Kamu sih keras kepala dan segala macam. Akhirnya banyak kan yang mati dan segala macam. Dan itu yang suara-suara sumbang seperti itu yang menyepelekan seperti itu akhirnya menjadikan diri kita down gitu. Maka jangan sampai ketika kita memiliki tujuan perjuangan, suara-suara seperti itu jangan menjadikan diri kita down. Nah, ini pentingnya kita mempunyai guru. Pentingnya kita mempunyai seorang sandaran yang menjadikan diri kita menjadi semangat lagi gitu. Misalkan antum dalam kepribadian antum itu harus punya guru spiritual yang ketika antum down, ketika antum punya masalah, antum bisa curhat kepada guru gitu. Dan ini yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau mentalnya down, mentalnya sedang tidak baik, dan beliau mungkin hampir menyerah pada waktu itu, beliau minta nasihat kepada gurunya, yaitu Ak Samsuddin, ya, kepada Ak Samsuddin. Dan itu diutus pasukan diutus untuk menemui gurunya. Dan itu ternyata gurunya itu hanya mengirimkan secari surat kan, secari surat. Secari surat itu bahwasanya kemenangan itu milik Allah, keistiqomahan itu yang harus kita lakukan dan segala macam, menjadikan diri ada semangat. Tapi enggak menjadikan diri Sultan Muhammad Fatih itu menjadi puas gitu dengan nasihat gurunya yang seperti itu. Maka ketika gurunya mendapati Sultan Muhammad Fatih itu banyak bertanya, apa yang dilakukan oleh gurunya coba? Yang dilakukan oleh gurunya Sultan Muhammad Fatih itu pada waktu itu melarang semua prajurit untuk masuk ke kemah beliau. Melarang semua orang yang ingin masuk ke kemah beliau itu nggak boleh masuk. Bahkan sekelas sultannya, yaitu Sultan Muhammad Fatih. Maka yang tadi saya katakan, ketika Sultan Muhammad Fatih itu masih belum puas, beliau datang ke kemahnya gurunya itu. Dihalang-halangi kan oleh pasukan itu,
oleh prajurit penjaganya itu nggak boleh masuk gitu. Kenapa sih nggak boleh masuk? Bahkan dengan sekuat tenaga gitu ya, Sultan Muhammad itu pengen masuk ke dalam kemahnya gurunya. Bayangin, pengen masuk dalam kemah gurunya. Pasukan itu sudah megang-megangi kan gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad itu? Beliau ngambil pisau, ya, mengambil pisau. Ternyata begitu pisaunya diambil itu, kemahnya itu dirobek. Kemahnya itu dirobek oleh Sultan Muhammad Fatih. Beliau maksa masuk di kemahnya gurunya. Begitu beliau sudah robek kemahnya itu, beliau masuk ke dalam kemahnya gurunya. Apa yang beliau saksikan? Yang Sultan Muhammad Fatih saksikan itu ternyata gurunya masih sujud sangat lama di dalam kemahnya itu. Gurunya itu masih sujud dengan berlinang air mata yang sangat banyak, bahkan janggutnya sampai basah. Ya, Sultan Muhammad Fatih itu terdiam begitu melihat gurunya sedang sujud lama. Kenapa gurunya sujud sangat lama? Mendoakan bahwasanya supaya perjuangan Sultan Muhammad Fatih itu berhasil. Keberhasilan menyertai Sultan Muhammad Fatih. Dan didoakan oleh beliau sampai sujudnya itu lama, sampai gurunya itu nangis. Ini doa yang sangat makbul dari seorang guru itu seperti itu. Bahkan di literatur yang lain dikatakan sesungguhnya yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah Aksyamsuddin. Bayangin, di literatur yang lain. Oke lah, Sultan Muhammad Fatih itu menaklukkan dari sisi fisik, ya, dari sisi fisik. Tapi dari sisi spiritual itu yang menaklukkan Konstantinopel itu justru Aak Syamsuddin. Itu di literatur yang lain, gitu ya. Di tulisan buku yang lain, gitu. Bahasanya yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah Aak Syamsuddin. Karena saking luar biasanya pengaruh beliau untuk keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih, gitu. Untuk mendukung Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi gurunya itu sangat sangat luar biasa. Itulah ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu, ya. Pada waktu itu beliau itu mengenang bagaimana gurunya itu mencambuk, memukul dia pakai rotan, gitu ya. Bahkan beliau sebagai senda gurau, gitu. Apakah engkau marah dengan saya? Enggak, katanya. Begitu berhasil ya, berhasil menaklukkan Konstantinopel, gitu. Nah, maka apa yang harus kita teladani dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ya? Karena tadi yang ditanyakan oleh host juga kan, notabene kebanyakan dari kita sudah tahulah kisah-kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka saya sepil sedikit-sedikit saja ya tentang bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih dari sisi penaklukannya, gitu. Maka saya catat di sini ada beberapa keteladanan yang harus kita miliki ya dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya keyakinan bahwasanya Islam itu pasti menang. Islam itu pasti akan berjaya, gitu. Maka penting keyakinan ini. Keyakinan inilah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, dengan keyakinan bahwasanya Islam itu pasti menang, seharusnya tidak menjadikan diri kita berleha-leha. Tidak menjadikan diri kita justru santai aja. Oh, udahlah. Yang penting kita udah yakin Islam itu pasti menang. Maka ada saya walaupun tanpa saya Islam pasti menang. Maka jangan seperti itu. Ya, mental kita, sikap kita sebagai seorang orang yang beriman, khususnya sebagai seorang muslim itu, kita nggak boleh seperti itu. Kita udah yakin nih, Islam itu pasti menang nih. Maka yang harus kita lakukan itu justru bukan bersantai-santai. Gitu. Contoh misalkan, Mas Praka tahu nggak kalau film Spider-Man misalnya, film Avenger lah, itu kan film jagoan kan, ya film jagoan kan itu kan. Iya, betul. Antum kalau melihat spoilernya misalkan, film Avenger itu, yang antum sudah tahu dari serialnya itu apa? Yang pasti dalam serial itu, dalam film itu apa yang pasti? Pasti menang. Pasti menang, gitu kan? Iya. Gitu. Yang ada di film itu yang kita yakin bersama itu Avenger itu pasti menang. Tapi kenapa dalam kita udah memahami pasti menang itu, kok kita masih mau nonton gitu? Pasti menang kok, gitu. Kan gitu kan? Iya, Dalam film betul. Avenger itu kita tahu pasti menang lah gitu. Tapi dalam spoiler yang kita disuguhkan itu kan nanti ada Hulknya itu mungkin mati ya, nanti ada Spider-Man-nya itu terluka, ada Thor-nya itu mungkin
nggak berdaya, Iron-nya itu rusak dan segala macam. Itu spoilernya kan. Tapi kita sudah di satu titik kita sudah yakin bahwasanya Avenger itu pasti menang. Kalau kita tahu endingnya pahlawan itu pasti menang, kenapa kita tetap mau nonton? Kita tetap rela untuk bayar uang, beli tiket, kita nonton gitu. Kenapa coba? Mungkin karena Kenapa? mau tahu prosesnya. Nah, Nah, itu ya. yang harus kita yakinkan dalam hati kita itu, kita tahu Islam itu pasti menang, pasti berjaya. Dan yang kita harus lakukan adalah menikmati semua proses untuk mencapai tujuan kemenangan itu. Maka kita seharusnya menjadi seorang muslim itu kita menceburkan diri, ya, kita menjadikan diri kita itu bagian dari, ya, menuju proses kemenangan itu. Kita harus menjadi bagian itu, bukan justru kita semakin leha. Nah, insya Allah di malam hari ini kita mendapatkan kajian seperti ini, kita secuilah untuk mengikut sertakan diri kita dalam bagian bagaimana sih proses untuk kita menuju kemenangan Islam di hari nanti. Gitu. Bukan terus kita leha-leha, kita uh, apa namanya, enggak peduli akan ilmu, enggak peduli akan agama gitu. Enggak seperti itu. Justru kita tahu endingnya pasti menang, yang harus kita lakukan itu adalah menikmati proses menuju kemenangan tersebut. Dan kita harusnya menjeburkan diri dalam proses menuju kemenangan itu. Dan itu yang harus kita lakukan seharusnya. Gitu. Nah, itu yang diyakini oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Dia yakin menang, tapi dia senantiasa meyakini sayalah yang menjadi bagian kemenangan itu, yang mewujudkan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, maka kita catat yang pertama, yang harus diteladani oleh kita dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, yang pertama adalah Sultan Muhammad Al-Fatih itu menguasai banyak bahasa, ya, menguasai banyak bahasa. Kalau dalam sekarang itu apa namanya, julukannya itu poliglot apa poliglot ya kalau nggak salah ya, yang bisa menguasai lebih dari satu bahkan dua bahasa, itu poliglot. Nah, Sultan Muhammad Fatih itu di literatur yang lain mengatakan, beliau menguasai 7 bahasa, ya. Bahasa Arab, bahasa Turki, ya, bahasa Persia, ya, dan bahasa-bahasa yang lain itu. Nah, antum bisa bahasa berapa bahasa? Bahasa Indonesia, bahasa dusun misalkan. Bahasa dusun, bahasa dusun ya, Cuma dua sama tuh. bahasa Palembang, Bahasa Palembang nih. bahasa bahasa Palembang. Banyak juga ya bahasa. Ya, Sama sama satu bahasa Malaysia. iya iya, betul betul betul. Sedikit sedikit. Tapi, tapi antum bisa bahasa semut kah? Wah, agak oke, nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa bahasa semut ya. Nah, bayangin orang yang bisa menguasai banyak bahasa, ya, itu kalau kita terapkan dalam diri kita itu, salah satu keuntungannya itu kita bisa banyak relasi, bayangkan, ya, bisa banyak relasi. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini, ya. Kalau kita bisa banyak bahasa, dan kalau kita bisa banyak bahasa, kita itu bisa apa namanya, bisa mengerti kultur-kultur dari negara asal bahasa itu. Gitu. Jadi kita lebih lebih fleksibel dalam menghadapi kehidupan kita, ya, lebih fleksibel dan lebih bisa menerima masukan-masukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Salah satunya kan bahasa Arab yang sangat menjadi landasan untuk memahami ilmu fikih dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Gitu. Bahasa Arab. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih itu beliau hafal Quran, ya, dikatakan 8 tahun sudah hafal Quran, 30 juz, dan bisa bahasa Arab juga, fasih bahasa Arabnya itu. Dan bahasa Arab itu kan bahasa yang sangat luar biasa. Kemarin ada yang nanya itu ya, Ustadz, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ini menjadi bahasa internasional gimana gitu? Bisa nggak kalau bahasa Indonesia itu sudah mencukupi syarat belum kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Belum. Kenapa? Bahasa Indonesia itu ya benar dikatakan minim kosakata. Ya, walaupun kalau kita tarik ke yang di video itu beras dan segala macam itu hal yang lain. Tapi memang minim kosakata dan itu kita harus fokus untuk memperkaya kosakata yang kita miliki. Jadi belum bisa kalau bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa internasional gitu. Nah,
Bahasa Indonesia itu cuma berapa ratus ribu lah itu kosakatanya. Nah, bayangkan kalau bahasa Inggris itu berapa coba kosakatanya? Ada yang kuliah bahasa? Nah, kalau bahasa Inggris itu antara 1 jutaan, 1 jutaan kosakata. Jadi bisa untuk menjadi bahasa internasional. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahasa Arab. Ada yang bisa nebak bahasa Arab itu ada berapa kosakatanya? Bahasa Arab itu ada 12 juta. Bayangkan, antum. Kalau bahasa Inggris 1 juta saja bisa menjadi bahasa internasional. Bagaimana dengan bahasa Arab? 12 juta. Itulah kenapa bahasa internasional dulu dipakai itu waktu zaman kekhilafahan itu ya bahasa Arab. Jadi jangan heran kalau orang-orang Barat, orang-orang Eropa pada zaman itu pinter bahasa Arab karena mereka bahasa internasional itu pakai bahasa Arab. Mereka nulis buku juga pakai bahasa Arab. Wajar karena bahasa internasionalnya bahasa Arab. Jadi kita anak-anak muda hari ini harusnya konsen dalam belajar bahasa khususnya bahasa Arab. Walaupun berat ya, bahasa Arab itu berat. Hanya orang yang istiqomah yang mau belajar bahasa Arab gitu. Kalau di media sosial itu kan ada namanya Vikinaki ya. Vikinaki itu kan pinter bahasa ya, bahasa Rusia gitu ya, bahasa Romania, bahasa Inggris, pinter. Jadi kelihatan smart. Kelihatan smart. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris itu. Senang Ustaz Iya, sama Bang. Ustaz. Bisanya yes, oke gitu aja. Nah, jadi ya kalau kita bisa menguasai banyak bahasa, ya itu salah satu syarat kalau pengen jadi Sultan Muhammad Al-Fatih kan gitu. Maka bukan orang yang sembarangan. Kita hari ini didesain itu, kita hadir di kajian ini bisa jadi Allah mengirimkan kita menjadi manusia yang luar biasa kan. Bukan hanya menjadi manusia yang biasa saja. Mungkin begitu saya jelaskan tentang masalah bahasa tadi, besok antum semangat ya untuk belajar pindah ya, pindah mata jurusan gitu. Ah, pengen bahasa aja lah gitu kan. Boleh juga diperkaya lagi bahasanya gitu kan. Nah, maka penting kita sebagai anak muda hari ini punya banyak bahasa ya, bisa memiliki banyak bahasa gitu. Nah, berikutnya ya, yang kedua adalah keteladanan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Fatih yang harus kita contoh itu adalah beliau itu cerdas dan selalu ingin belajar. Ya, beliau itu cerdas dan selalu ingin belajar. Nah, kecerdasannya itu terbukti dari perencanaan yang matang, ya, perencanaan yang matang dan eh, penuh keteguhan. Gitu. Kenapa saya katakan perencanaan itu sangat sangat matang, gitu? Karena beliau itu merencanakan sesuatu, ya. Ini benar kalau dikatakan beliau itu sangat cerdas, ya. Karena beliau belajar oleh gurunya Syamsuddin itu tentang teknik-teknik perang. Kita saksikan bagaimana perang-perang terdahulu yang dialami oleh umat Islam, khususnya oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain itu, taktik atau strategi itu anti mainstream, gitu kan? Di luar dari kebiasaan, gitu. Di luar dari kebiasaan. Bagaimana Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah memimpin perang, itu nggak pernah membocorkan strategi apa yang akan dilakukan oleh beliau. Ya, bahkan istrinya pun nggak tahu itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW itu kalau pengen perang minta sama istrinya siapkan perbekalan, siapkan ini itu. Gitu. Mau kemana? Saya mau pergi. Kalau mau perang, nggak pernah dijabarkan tentang strategi apa yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengatur strategi itu jangan dibocorkan. Jadi kalau antum nanti punya strategi ya untuk mengalahkan musuh, musuh dalam apapun itu jangan dibocorkan strateginya gitu. Antum ngepek boleh tapi jangan dibocorkan kan gitu. Nah, perencanaannya matang. Kenapa? Nggak pernah ada dalam sejarah itu kapal itu kan naik gunung itu nggak ada kecuali Sultan Muhammad Fatih kan gitu. Kalau kita saksikan itu kapal ya puluhan kapal itu bisa melewati gunung bayangkan. Yang diolesi kayu itu diolesi oleh lemak-lemak sapi gitu ya supaya mudah, supaya ada pelumas dan segala macam. Dan ini menunjukkan kecerdasan beliau. Bagaimana umur 8 tahun ya sudah hafal Quran, bisa menguasai banyak bahasa segala macamnya. Itu sangat sangat luar biasa dan penuh keteguhan. Beliau itu nggak mudah patah semangat. Gitu.
Dalam artian itu terus ingin belajar. Gitu. Jadi kayak kita hari ini seharusnya kita mencontoh bagaimana keteladanan ya, yaitu salah satunya selalu ingin belajar, terus belajar, terus belajar. Jangan pernah diri kita merasa puas. Ya. Justru ketika diri kita merasa puas, ya, disitulah akhirnya kebodohan mulai melanda kita. Gitu. Jadi seorang yang pintar itu ketika dia tidak pernah berhenti belajar. Nah, itu digarisbawahi. Orang yang pintar itu orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Maka lawan kata pintar adalah bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu ketika dia sudah merasa pintar dan berhenti untuk belajar. Maka kebodohan itulah titik awal dari kebodohan ketika dia sudah berhenti belajar. Jadi tidak akan pernah seharusnya sikap seorang muslim itu untuk berhenti untuk belajar. Tidak akan pernah. Jadi kita harus senantiasa belajar. Nah, yang ketiga itu adalah rajin beribadah. Sultan Muhammad Al-Fatih itu rajin beribadah. Bayangkan itu, pasukan yang begitu banyak, ratusan ribu pasukan yang begitu banyak. Beliau itu naik ke atas mimbar. Sultan Muhammad Al-Fatih itu naik ke atas mimbar. Jadi beliau nanyain semua pasukan itu. Jadi beliau dengan sangat lantangnya beliau berteriak. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita semua di sini, pasukan kita di sini, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang meninggalkan sholat 5 waktu, silakan duduk. Itu kan waktu sholat Jumat, sholat Jumat pertama. Setelah penaklukan itu. Siapa yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu sekali saja, kata Sultan Al-Fatih, silakan duduk. Apa yang terjadi? Semua pasukan nggak ada yang duduk. Berarti pasukan itu semuanya melaksanakan sholat 5 waktu. Maka tidak ada yang duduk. Setelah itu Sultan Al-Fatih mengatakan, bertanya lagi, siapa di antara kita semua di sini yang pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah, gitu, yang meninggal sholat rawatib? Maka ada beberapa pasukan itu yang duduk, yang pernah meninggalkan sholat rawatib. Bayangkan, semuanya hampir sebagian itu duduk. Lalu kata-kata yang terakhir yang ditanyakan oleh Sultan Al-Fatih, siapa di antara kita semua di sini yang sekali saja meninggalkan sholat tahajud? Apa yang terjadi? Semua pasukan duduk. Semua pasukan semuanya duduk. Dan hanya satu, hanya Sultan Muhammad Fatih yang berdiri di situ. Sultan Muhammad Fatih itu mengazamkan dirinya bahwasanya tahajud itu wajib bagi dia. Sultan Muhammad Fatih mengazamkan kepada dirinya bahwasanya tahajud bagi diri dia itu wajib. Sama seperti Rasulullah SAW mengazamkan diri ya kepada dirinya. Walaupun status hukumnya bukan wajib. Tetapi bagi Sultan Muhammad Fatih, pokoknya bagi saya itu wajib. Karena saya meyakini sayalah yang akan melakukan Konstantinopel dan itu bagian dari kemuliaan. Gitu. Maka tidak mungkin orang yang mulia itu meninggalkan keutamaan-keutamaan ibadah yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita hari ini ya, kalau kita ingin memiliki tujuan, ingin memiliki suatu cita-cita, seharusnya ibadah itulah menjadi tonggak ya. Tonggak semangat kita. Bahasanya ibadah itulah yang kita yakinkan bahasanya ketika kita ibadah, kita diberikan hak oleh Allah untuk berdoa ya. Jadi sayang ketika kita setelah ibadah kita nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu berani ya. Berani mimpi besar, yaitu tumuhat. Kalau dalam bahasa Arab itu tumuhat. Seseorang yang berani untuk bermimpi besar, seorang yang berani untuk melawan pasukan yang begitu banyak. Bahkan dikisahkan di situ Sultan Muhammad Fatih pun turun tangan sendiri untuk berperang, gitu, untuk berperang pada waktu itu. Maka berani untuk bermimpi besar. Bayangkan, coba kita hari ini berani nggak untuk bermimpi besar?
mental anak muda hari ini berani nggak untuk bermimpi besar? Gitu. Mentalnya mungkin mental yang pernah saya katakan itu ya, mental jenderal rasa hansip, gitu. Bukan mental kopral rasa jenderal. Mungkin hari ini mental kita tuh nggak berani untuk bermimpi besar. Ya kalau namanya mimpi kan gratis ya, Mas Praka ya. Namanya mimpi gratis. Ya kalau sudah gratis sekalian aja besar gitu ya. Kan gratis tuh kan. Harusnya kita besar aja sekalian gitu. Wong gratis kok kan gitu. Maka ketika kita berani bermimpi besar, apapun yang kita lakukan itu pasti akan berpengaruh dengan perbuatan-perbuatan kita. Contoh gini, orang yang bermimpi besar itu dia punya pemikiran yang sangat cemerlang atau mustanir. Berpikir cemerlang dia, karena dia punya mimpi besar. Gitu. Nah, orang yang cemerlang pemikirannya, punya mimpi besar, itu akan berdampak kepada perbuatannya. Contoh gini, contoh gini, orang yang bermimpi besar itu, misalkan dia akan mempengaruhi dari perbuatannya. Contoh gini, misalkan ada tukang bangunan, Mas Praka nanya, kalau tukang ini mentalnya itu bukan mental bermimpi besar, tujuan yang besar, ya, mentalnya itu mental biasa saja. Ditanyain Pak tukangnya oleh Mas Praka, lagi ngapain Pak tukang? Tukang bangunan lah ya, lagi ngapain Pak tukang? Mas Praka nanya gitu. Maka tukang itu yang kalau berpikirnya biasa saja, dia akan ngomongnya gini, lagi masang batu. Pasti dia akan jawabnya seperti itu. Lagi masang batu. Nah, dengan dia mengatakan lagi masang batu itu akan berefek kepada perbuatan dan kesungguhan dia untuk melakukan pekerjaan itu. Karena dia hanya masang batu, dia nggak akan mikir itu mau lurus kayak, mau rubuh kayak, mau mencong-mencong misalkan. Itu terserah. Wong saya ditugaskan hanya untuk masang batu misalkan. Kan gitu. Hanya untuk masang batu. Dia nggak akan berimbas kepada sikap-sikap dia yang lain. Gitu. Nah, lalu misalkan orang itu agak naik sedikit, dia punya tujuan, punya mimpi, tapi bukan mimpi besar loh ya. Ditanyain, sama-sama tukang. Lagi ngapain Pak tukang? Kata Mas Praka kan. Lagi ngapain Pak tukang? Saya lagi buat tembok. Kan gitu. Lagi buat tembok. Maka dia punya tujuan nih. Lagi buat tembok. Maka akan berimbas kepada perbuatan dia. Dia pasti eh, akan apa ya namanya itu akan perhatikan bagaimana lurusnya, bagaimana presisinya dan segala macam. Dia akan perhatikan itu berimbas kepada perbuatannya kalau dia punya tujuan itu. Gitu. Nah, beda halnya dengan orang yang punya mimpi besar, punya tujuan yang besar. Beda ketika ditanyain oleh Mas Praka, Pak Tukang, lagi ngapain Pak Tukang? Maka tukang yang punya tujuan besar itu, dia akan jawabnya gini, saya sedang membangun istana. Nah, kan gitu. Saya sedang membangun istana. Maka itu pasti akan berimbas kepada kinerja dia, perbuatan dia. Ketika istananya belum jadi, dia akan terus-menerus mau lembur, mau kerja terus, dia nggak akan berhenti. Dia berusaha semaksimal mungkin supaya apa? Supaya istananya itu apa? Istananya itu jadi terwujud. Dia akan semaksimal mungkin. Gitu. Maka pemuda hari ini harusnya senantiasa memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita itu untuk apa? Untuk mempunyai tujuan-tujuan yang besar. Khususnya kita sebagai seorang muslim, tujuan besar kita apa? Tujuan besar kita adalah yakin bahwasanya Islam itu nanti pasti akan berjaya. Nah, kalau diimplementasikan ke dalam tujuan pribadi kita, tujuan pribadi terbesar kita, maka bisalah ya dipraktekkan seperti itu. Semaksimal mungkin usaha-usaha yang kita miliki gitu. Maka usaha maksimal itu gimana Ustaz? Usaha maksimal itu ketika kita sudah nggak mampu lagi untuk ngapa-ngapain gitu. Itu usaha maksimal. Kan pernah ditanyain kan, seorang guru itu ngomong sama muridnya, kita itu harus semaksimal mungkin untuk berusaha menggapai apa yang kita inginkan. Semaksimal mungkin itu seperti apa? Maka gurunya itu ajak anak-anak muridnya itu ke lapangan oleh ustadznya ini. Diajak ke lapangan. Ternyata begitu diajak ke lapangan itu kan gurunya itu berlari dan murid-muridnya itu berlari.
kita berlari. Ternyata begitu satu putaran ada yang duduk, gugur lagi satu. Ada yang 3 putaran duduk, 4 putaran duduk. Gitu. Dan semua muridnya itu duduk. Begitu banyak muridnya itu duduk. Tapi si ustadznya, si syekhnya itu masih terus berlari di keliling lapangan. Ternyata setelah itu akhirnya si gurunya itu pingsan. Maka ditanyain oleh seorang muridnya, gimana maksimal itu ya Syekh? Maksimal itu ketika kita sudah kayak ini, pingsan tadi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan? Nah, maka itulah maksimal yang kita lakukan. Kalau kita udah nggak ngapa-ngapain. Hari ini bukan maksimal yang kita punya. Gitu. Tetapi apa? Tetapi sesuai dengan kemauan kita, bukan maksimal kita. Kemauan kita, kita udahlah, kayaknya udah sampai segini, makanya bukan maksimal. Gitu. Nah, mungkin kita percepat lagi ya. Nah, yang kelima adalah keteladanan yang harus dimiliki adalah kesabaran dan ketakwaan. Ya. Kesabaran begitu sudah gagal di awal, mencoba lagi. Mungkin ada yang kurang tepat, dicoba lagi, gitu ya. Nah, kesabaran itu perlu. Ya. Kesabaran itu yang harus dimiliki kita, bagian dari kehidupan kita. Itu sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Maka kesabaran itu kan salah satu syarat ya untuk kita bisa juga dimasukkan di dalam surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang langsung dimasukkan surga oleh Allah itu yang pertama itu puasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa di bulan Ramadan, lalu yang kedua itu adalah orang yang saling memaafkan. Itu, orang yang saling memaafkan. Lalu yang ketiga itu adalah sabar. Itulah kenapa nanti malaikat itu opening seremoninya itu adalah selamat, salamun alaikum bima sabartum. Gitu ya. Jadi di situ sabar itu dan ketakwaan. Maka ketakwaan yang harus kita miliki itu ya harus benar, ya, jangan salah, jangan tawakal seperti kita hari ini. Gitu. Ketakwaan kita harus kita miliki itu ketakwaan yang mana itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menjalankan seluruh perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam itu adalah beliau itu pemimpin yang adil. Nah, ini terbukti ya, bagaimana ketika beliau memimpin, itu kan beliau punya anak ya. Sultan Muhammad Fatih itu punya anak. Nah, anaknya ini sama ya, agak bandel anaknya ini, tapi udah besar, udah besar. Nah, lalu dikirimlah seorang hakim. Hakim itu kan seorang qadhi ya, seorang hakim itu. Nah, untuk menasehati si anaknya tadi. Ternyata apa yang dilakukan oleh anaknya Sultan Muhammad Fatih itu? Dipukul. Si hakimnya tadi digebuki, digocoi. Si hakimnya tadi ya, tebengep-bengep pukul dia. Kalau bahasa kita sekarang itu tebengep-bengep pukulnya dari Sultan Muhammad Fatih itu. Ya, si hakimnya tadi ya, si hakimnya tadi. Nah, akhirnya Sultan Muhammad Fatih itu dengar bahasanya anaknya itu mukuli seorang hakim. Nah, hakim ini kan salah satu bagian dari syariat ya, yang mana beliau itu menentukan syariat. Maka Sultan Muhammad Fatih itu marah ya. Sultan Muhammad Fatih itu marah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Fatih? Anaknya itu mau dihukum mati oleh Sultan Muhammad Fatih. Oleh Sultan Muhammad Fatih udah dinasehatin kan oleh menterinya, oleh ulama-ulamanya katanya kan. Enggak usah kayak gitulah katanya kan. Anaknya dihukum mati gitu. Enggak, pokoknya dia sudah melanggar syariat gitu. Dihukum mati gitu. Sultan Muhammad Fatih ngomong gitu. Maka ada salah satu penasihatnya ngomong, si hakim itu waktu menasihati anakmu itu dalam keadaan marah. Gitu. Nah, maka setelah dalam keadaan marah itu kan dalam hukum fikihnya itu nggak sah. Gitu. Nggak sah. Maka nggak bolehlah anaknya itu dihukum mati. Dan di dalam Islam juga kan kalau hanya mukul itu kan nggak boleh dihukum mati. Bolehnya hanya kisos saja. Ya kalau pukul itu dibalas pukul. Gitu. Jadi pada waktu itu akhirnya apa yang terjadi? Anaknya Sultan Muhammad Fatih itu dipukul dengan rotan yang besar oleh Sultan sendiri. Anaknya tadi dengan rotan yang besar itu dipukul sampai 4 bulan sakitnya.
Bayangin itu 4 bulan sakitnya dipukul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih karena kisos kan, hukumnya kan kisos. Jadi dibalas pukul. Anaknya sendiri loh dipukulin sampai 4 bulan. Itu sakit gitu. Dan setelah 4 bulan itu kan akhirnya setelah sembuh anaknya itu disuruh syekhnya itu untuk menghadap Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mencium tangannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan anaknya itu memang nggak marah gitu. Anaknya nggak marah. Dan anaknya itu justru saya senang, itulah titik balik saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab itu atas kesalahan yang pernah saya lakukan. Nah itu saking adilnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu anaknya sendiri pun beliau sendiri yang mukul. Gitu. Dan itu keadilan. Dulu lagi keadilan-keadilan yang lain ya, yang di literatur itu dituliskan. Saya hanya ambil sedikit saja. Nah yang ketujuh itu adalah keteguhan dan keyakinan hati. Maka setiap diri kita itu seharusnya mempunyai keteguhan dan keyakinan hati yang sangat tebal, yang sangat besar. Gitu. Seseorang yang punya keteguhan dan keyakinan hati itu, ya, kedepannya dia akan lebih memiliki mental yang sangat kuat. Apalagi mental anak muda hari ini kan sangat rapuh ya, sangat rapuh misalkan. Nah, maka kita harus punya tuh keteguhan dan keyakinan hati. Nah, salah satu eksperimen yang hari ini dilakukan oleh orang-orang itu adalah eksperimen marshmallow. Tahu ya? Tahu ya, eksperimen marshmallow itu? Udah pernah dengar? Anak-anak belum pernah. Betul. Benar. Kalau hari ini itu ada pemimpin kayak ini nggak ada nepotisme ya, nggak ada yang mengusahakan kursi untuk anaknya. Nah, jadi eksperimen marshmallow itu, ya, eksperimen marshmallow itu hari ini kan sering diterapkan. Misalkan ada anak kecil dihadapkan. Nah, ini ada marshmallow, jangan dibuka dulu ya, nunggu ibu datang sini. Pokoknya kalau ibu belum ke sini jangan dibuka dulu. Kalau berhasil nanti ibu kasih 2 nih marshmallow-nya. Kan gitu kan? Ada kan hari ini kan misalkan ada permen segala macam dites anaknya tuh. Jangan dibuka, jangan disenggol, jangan diapa-apain gitu kan. Nah, ini untuk membangun keteguhan dan keyakinan hati. Gitu. Jadi eksperimen marshmallow itu sangat terkenal untuk membangun keteguhan dan keyakinan hati yang kita miliki supaya kita fokus terhadap sesuatu yang memang menjadi tujuan kita. Tujuan anak-anak diberikan eksperimen seperti itu adalah supaya mereka yakin atas tujuan. Kalau saya berhasil mendapatkan 2 marshmallow itu tadi, gitu. Maka hari ini kita harusnya punya mental seperti itu, punya keteguhan dan keyakinan hati supaya kita lebih fokus lagi untuk apa? Untuk yang namanya mempunyai tujuan-tujuan yang sangat jelas ke depannya, gitu. Itu yang 7 ya, 7 keteladanan itu. Nah, terakhir saya jelaskan ya, kalaulah Sultan Muhammad Al-Fatih beliau mewujudkan bagaimana bisyarah Rasulullah akan kemenangan dalam rangka menaklukkan Konstantinopel dan beliau mewujudkan itu. Ada satu lagi bisyarah Rasulullah yang belum kita realisasikan, yaitu adalah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Bahwasanya akan berdiri lagi nanti ya kekhilafan itu seperti minhajin nubuwah, seperti ala kenabian itu. Minhajin nubuwah. Nah, pentingnya kita hari ini sebagai pembelajar, sebagai orang yang senantiasa menggali ilmu, harusnya keyakinan terhadap bisyarah Rasulullah itu harus kita miliki. Maka fokus kita sebagai anak muda, generasi Islam hari ini, fokusnya anak-anak muda, terutama anak-anak muda, kita membangun atau menumbuhkan kesadaran atas bisyarah Rasulullah yang sudah dikabarkan kepada kita, kabar gembira dari Rasulullah, ya, akan berdirinya lagi, keislaman itu akan berdiri lagi, akan bangkit lagi. Itulah yang dibutuhkan. Gitu. Bagaimana mungkin kita meyakini bisyarah Rasulullah? Bagaimana mungkin kita menumbuhkan keyakinan terhadap kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya khilafah itu nanti, Islam itu nanti akan berdiri? Kalaulah saja keyakinan orang hari ini justru mengatakan Islam itu nggak cocok di Indonesia, Islam itu nggak cocok di negeri ini. Bagaimana mungkin Islam itu akan bisa berjaya sedangkan kita pun sudah introvert? Ya, kita sendiri nggak yakin atas bisyarah Rasulullah. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji sejarah untuk menumbuhkan kesadaran akan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda hari ini penting untuk yakin terhadap bisyarah Rasulullah.
Kenapa? Bisyarah Rasul itu jelas loh. Kedepannya Islam itu pasti berjaya. Islam itu pasti mulia nanti ke depannya. Dan Islam itu pasti akan jaya kembali. Yang harus kita miliki sebagai anak muda itu keyakinan akan hal ini. Gitu. Maka kita terus berusaha untuk menumbuhkan keyakinan bisyarah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjeburkan diri, lagi-lagi kita menjeburkan diri ke dalam dakwah. Kita menjeburkan diri dalam aktivitas-aktivitas dakwah dan mengedukasi anak-anak muda ini untuk meyakinkan, untuk menumbuhkan bisyarah yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi menumbuhkan itu. Ada satu lagi tuh kabar gembira dari Rasulullah, ya, bahasanya ada sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuah. Bahasanya Islam itu nanti akan berdiri kembali dengan berdirinya sistem khilafah itu, ya. Nah, mungkin itu, ya. Silakan kembali lagi ke host. Oke, wah terima kasih Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Mana mungkin teman-teman sini sudah terbuka lagi terkait dengan kisah-kisah Muhammad Al-Fatih ini ya. Oke, selanjutnya mungkin kita buka untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung dengan cara raise hand atau bertanya melalui kolom komentar juga boleh. Nanti saya bacain. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain? Atau udah paham semua nih? Berarti udah siap menjadi bisyara Rasulullah tadi untuk menjadi penakluk. Mungkin bukan penakluk Konstantinopel, tapi penakluk istri Will tadi ya. Oke. Kayaknya udah ini. Udah tidur semua, ya? Yuk kita usahakan pemimpin seperti beliau yang nggak ada KKN apa? Yang nggak ada KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Oh, oke. Beda ya. Oke. Gimana teman-teman? Nggak ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada yang mau tanyain, bagus deh. Berarti udah Mau siap. nambahin nggak apa-apa. Mau Mau nambahin nambahin nggak apa-apa. Ternyata Ustaz, ternyata tadi itu kurang cerita ini gitu kan. Wah, ada nih, Mbak Rohma. Boleh, silakan Mbak Rohma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya terdengar ya Ustaz ya? Insya Allah kedengar. Ya, mohon izin kepada Kak Ustaz kita. Saya mau bertanya. Jadi kan berarti ini lebih ke letak geografisnya Ustaz ya? Terkait dengan apa Istanbul lagi Konstantinopel itu sendiri yang sekarang itu kan di Istanbul gitu. Nah berarti apa ya? Pada saat itu Sultan Mehmed Al-Fatih itu sedang berada di Asia gitu, di Ankara gitu ya Ustaz ya. Di tempat-tempatnya itu di Ankara gitu Ustaz. Jadi setelah Konstantinopel itu ditaklukkan baru pasukan Muslim itu tuh bisa menguasai yang Konstantinopel di bagian Eropa begitu. Gitu bukan sih Ustaz? Iya benar. Oh. Oh iya. Ya jadi pertanyaannya gimana? Saya ini tadi agak bingung gitu kan. Berarti kan kalau Konstantinopel ada di Istanbul berarti dahulu tempat Sultan Mehmed Al-Fatih itu berarti ada di Ankara gitu ya Ustaz. Karena kan mereka katanya menyeberangi lautan selat ya. Iya. Yang pas peperangan itu. Selat Bosporus. Oh iya Ustaz. Ya Ustaz. Saya cuma mengkonfirmasi itu aja Ustaz. Oh iya. Syukran Ustaz. Ya. Oke. Ada yang mau tanggapin Ustaz? Ya, jadi saya berangkat dari bagaimana tadi pemahaman saya itu banyak di antara kita tuh udah paham tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi saya spill sedikit-sedikit dan nggak begitu runut ya tentang bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Jadi memang Konstantinopel itu sendiri kan suatu kota itu dulu itu kan belum jadi negara. Ya. Maksudnya itu nggak seperti negara sekarang ini gitu. Jadi memang di
hari ini kan jadi Turki gitu. Jadi seberang sana Turki, seberang sini Turki kan gitu. Ada yang Asia, ada yang Eropa gitu. Ada yang Asia dan ada yang Eropa kan gitu. Jadi memang lebih ke letak geografisnya tuh seperti itu. Dan benteng Konstantinopel itu kan tingginya itu sampai 12 meter. Bayangin tuh, tinggi 12 meter itu gimana coba? Yang paling pendek aja itu 8,5 meter. 8,5 meter. Jadi gimana kita mau naklukin itu? Ya? Sedangkan di selat-selat Bosporus itu dibentangkan dengan rantai-rantai yang sebesar gajah gitu. Sebesar gajah. Jadi akan sangat sulit ditaklukkan waktu itu. Ya, mungkin itu Oke. sama sih. Wah, oke. Terima kasih Ustaz atas tambahan terkait dengan konfirmasi dari Mbak Rahma tadi. Oke, ini Hmm. ada pertanyaan dari kolom komentar nih, Ustaz. Izin membacakan ya, Ustaz. Iya. Ustadz mau bertanya, bagaimana caranya mendidik murid, terutama para santri, agar memiliki mental juang dan ruhiyah yang tinggi, sebagaimana generasi sahabat Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Itu, Ustadz, mendidik murid, terutama para santri, biar memiliki mental juang dan ruhiyah yang tinggi. Iya. Saya baca juga tadi. Saya miring ke dulu. Oke. Ya, ya bagaimana sih untuk mendidik generasi muda sekarang ya, murid-murid untuk memiliki daya juang ya, seperti dalam para sahabat dan segala macamnya. Maka yang harus kita lakukan itu adalah mendidik dari apa ya, dari di awal itu yang kita lakukan itu menanamkan. Eh, aku pun tadi ketinggalan bukan itu. Untuk menanamkan menanamkan literasi ya, literasi sejarah di dalam benak anak-anak. Nah, itulah kenapa amalan orang hari ini pun membacakan sejarah gitu, membacakan cerita untuk membangkitkan rasa keyakinan dalam hati. Jadi kalau orang-orang barat hari ini menjadikan anak supaya anaknya itu tidur kan dibuat cerita-cerita dan segala macamnya gitu ya. Itu dalam rangka untuk menanamkan gitu. Itulah seperti apa yang dikatakan Rasulullah ketika mendidik para sahabat. Mendidik para sahabat itu kan dengan cerita, dengan kisah, dengan sejarah gitu. Supaya punya daya juang. Maka untuk teman-teman semua yang ada di sini, koleksilah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, buku-bukunya itu ya, dan diceritakan oleh generasi anak muda gitu ya. Generasi anak muda gitu. Misalkan antum sebagai seorang guru atau pendidik, koleksilah antum buku-buku ya tentang kisah-kisah para sahabat, keheroikan para sahabat. Itu boleh nanti antum ceritakan di depan kelas, bisa seminggu sekali dan segala macamnya gitu. Nah, itu dalam dalam artian mungkin dengan pembawaan kita yang kita kreasikan sendiri ya supaya anak-anak itu mau mau mendengar ya. Bisa pakai infokus, bisa pakai dengan gaya antum bercanda dan segala macam, boleh itu dikreasikan seperti itu. Tapi poinnya adalah tanamkan dalam diri anak-anak hari ini, khususnya anak-anak muda atau murid-murid kita itu dengan kisah-kisah, ya, dengan sejarah, dengan keteladanan orang-orang terdahulu. Nah itu yang sangat mudah untuk diterima, gitu kan? Karena memang hari ini tuh sangat 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 susah ya untuk mendidik anak murid ya. Saya rasakan sendiri ya bagaimana untuk mendidik anak-anak itu ya sekarang itu sangat sangat sulit ya. Lebih-lebih mereka sudah megang Android, ya megang HP dan segala macam itu memang agak agak sulit. Maka antum mulailah dari untuk bercerita ya, menanamkan kisah-kisah keheroikan-heroikan orang-orang terdahulu pada murid-murid kita. Mungkin itu tambahan seperti itu. Oke. Oke, mungkin sudah terjawab dari pertanyaan Sauki ya, ini mungkin cowok Mas Sauki. Ya, berarti penting banget buat diajak cerita nih kayak saya teh, biar mudah ditangkap mungkin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Nabila nih. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih mempengaruhi peradaban Islam dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya di dunia ini, dan apa implikasi spiritual dan simbolis dari Sultan Muhammad Al-Fatih
bagi umat Islam di masa itu dan hingga kini? Gimana, Ustaz? Wis, kayaknya panjang banget ya. Ya, oke jawab satu-satu ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi ya. Yang paling mencolok itu adalah tentang nama anak hari ini. Banyak sekali namanya Muhammad Al-Fatih itu banyak banget. Antum bisa lah searching di Google itu ya. Mungkin tahun 2023 itu di Dukcapil itu surveinya itu mengatakan nama yang paling populer itu Muhammad Al-Fatih. Ya, Kak. Sampai hari ini loh. Ya, di sekeliling rumah saya aja, ponakan saya aja namanya Muhammad Al-Fatih. Di sini di tetangga saya Muhammad Al-Fatih gitu. Jadi banyak banget ini. Banyak banget yang berpengaruh ya. Salah satunya nama yang jelas ya. Nama. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana sosoknya beliau itu yang menjadi keteladanan hari ini ya, hari ini. Dan ini menjadikan eh, sangat-sangat jelas ya bagaimana peradaban Islam itu diwarnai dengan kehadiran Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, Salahuddin Al-Ayyubi dan semacamnya gitu. Itulah kenapa hari ini orang Romawi khususnya itu masih sangat dendam ya dengan 1453 itu ya. Mereka sangat-sangat nggak bisa ngilangin kejadian itu ya, kejadian penaklukan Konstantinopel. Maka ini momok yang sangat masih dikenang oleh orang bangsa-bangsa Romawi tentang kejatuhan Konstantinopel. Itu Sultan Muhammad Fatih itu. Apalagi ketika tadi yang dikatakan simbol hari ini adalah Hagia Sophia-nya kan. Hagia Sophia itu adalah dulunya gereja. Gereja dan dijadikan masjid, sempat dijadikan museum juga. Setelah kemarin akhir-akhir ini dijadikan masjid kembali kan gitu. Itu Hagia Sophia. Jadi simbol atau ikonnya itu dari dulu hingga hari ini itu adalah Hagia Sophia. Bahkan ada seorang penyair mengatakan dulu eh, waktu beliau singgah di Konstantinopel ya, di Istanbul pada hari itu, beliau menuliskan puisi begini. Saya tidak tahu apakah saya hari ini berada di surga atau di mana. Karena saking indahnya di depan saya itu saking indahnya ya, bangunan-bangunan dan alamnya gitu. Sangat memuji Istanbul hari ini gitu. Karena sangat indah ya, sangat mewah pada waktu itu. Apalagi Hagia Sophia-nya kan itu. Jadi untuk hari ini ya ikon sampai hari ini itu masih Hagia Sophia dan berdampaknya itu yang sangat jelas itu di nama dan yang kedua itu adalah bagaimana kepahlawanan beliau ya, semangat beliau hari ini masih dibuktikan. Itulah kenapa orang hari ini kalau punya daya juang itu pasti condongnya itu ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu hari ini. Mungkin itu. Oke. Kalau kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di dunia ini gimana tuh, Ustaz? Ini Ya, pertanyaannya kayaknya satu, tapi banyak gitu. ya, ya. Nah, kalau untuk kontribusi ya, untuk kontribusi ilmu pengetahuan dan segala macamnya itu memang sebelum Sultan Muhammad Fatih pun sudah banyak kontribusi ilmu-ilmu pengetahuan ya, ilmu-ilmu pengetahuan, apalagi di zaman Sultan Muhammad Fatih itu kan beliau belajar ilmu falak ya, belum lagi ilmu-ilmu alat dan semacamnya. Itulah beliau sangat berkontribusi. Beliau pintar matematika, beliau bisa ilmu falak, bisa ilmu-ilmu yang lain gitu. Maka sangat kontribusi bahkan eh, setelah itu dibangun apa namanya pusat-pusat pendidikan dan beliau kan sangat konsen terhadap pendidikan pada hari itu ya, konsen dengan pendidikan dengan eh, dikumpulkannya ya, dikumpulkannya para eh, pembesar agama gitu, bukan hanya Islam pada waktu itu, semua pembesar agama itu dikumpulkan ya untuk mensurvei setiap wilayah-wilayah di kekuasaan Turki Utsmani pada waktu itu, di kekhilafan Utsmani pada waktu itu untuk mensurvei apa-apa yang tidak cocok atau apa yang kurang berkenan dalam kepemimpinan beliau gitu. Dan itu yang diutus bukan hanya Islam, tapi para pembesar-pembesar, tapi nggak cium pala dan cium tangan gitu. Bukan gitu. Nggak kayak yang kemarin gitu. Nah, itu terbukti bagaimana Sultan Muhammad Fatih itu sangat-sangat memikirkan tentang itu, konsen terhadap itu. Itu setelah beliau menguasai itu dan memang kan beliau punya kapasitas karena beliau seorang pemimpin ya. Bahkan beliau terjun sendiri kan, beliau juga terjun sendiri kalau bahasa sekarang itu belusuan untuk
menanya langsung di tenda beliau tuh buka tenda untuk rakyatnya itu, silakan tanya langsung kepada beliau gitu, dalam pendidikan, dalam ilmu apapun gitu. Tapi yang sangat nampak itu beliau mengutus semua pembesar-pembesar agama dan orang-orang yang kredibel pada waktu itu untuk mensurvei di pelosok-pelosok gitu untuk menjadikan ilmu pengetahuan itu lebih dikonsentrasikan lagi pada waktu itu. Nah, itu yang saya baca ya. Saya tahu tuh. Oke. Ini mungkin pertanyaan masih nih. Apa implikasi spiritual dan simbolis dari Sultan Muhammad Al-Fatih bagi umat Islam di masa itu dan hingga kini, Ustaz? Mm-mm. Implikasinya. Jadi simbolisnya itu untuk beragama, Islam apa seluruh agama? Kalau dalam seluruh agama itu kan sudah jelas bagaimana pidato Sultan Muhammad Fatih di Hagia Sophia itu kan. Beliau nggak memaksa orang, beliau mempersilahkan orang-orang itu tetap di dalam agamanya gitu, di Hagia Sophia. Jadi kalau untuk spiritualnya itu ya bagaimana beliau itu sholat tahajud nggak pernah ketinggalan ya. Bagaimana beliau itu sangat konsen terhadap para ulama ya. Oh, bagi agama Islam ya. Bagi agama Islam itu beliau sangat sangat taat kepada ulama ya. Lalu beliau tidak meninggalkan sholat rawatib, tidak meninggalkan sholat tahajud di masa beliau gitu. Di hari itu ya sangat-sangat eh, terasa bagaimana jiwa spiritual beliau itu tadi ya. Terbukti kan seluruh pasukannya itu semuanya itu sholat 5 waktu. Bagaimana hari ini? Pemimpin hari ini apakah memikirkan ya, memikirkan tentang sholat 5 waktu rakyatnya gitu, pasukannya gitu. Bahkan di negeri ini sholat itu hukumnya apa, Mas Prako? Gimana, Ustaz? Tadi lagi baca pertanyaan. Ya, sholat di negeri kita hari ini hukumnya apa? Sholat kayaknya eh, mubah ya. Boleh-boleh aja. Karena Iya kalau nggak benar. salah juga nggak apa-apa. Ya, jadi benar. Nah, harusnya seorang pemimpin itu nggak seperti itu. Seorang pemimpin itu nggak seperti hari ini maksudnya. Maka seperti seorang pemimpin harusnya seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang mementingkan bagaimana sampai mengefek ya kepada rakyatnya itu tidak meninggalkan sholat sholat 5 waktu. Nah, itu sangat berefek sekali pada masa itu. Dan masa hari ini ya tentu kita harus mencontoh itu, ya. Contoh itu dan simboliknya itu adalah yaitu tadi ya, simboliknya itu adalah bagaimana keteladanan beliau terhadap uh, bisyara Rasulullah dan Hagia Sophia itu hari ini. Oke, wah, sudah terjawab semua untuk pertanyaan dari Mbak Nabila ya. Semoga terjawab buat Mbak Nabila. Oke, ini ada satu pertanyaan lain nih, Ustaz, dari Mbak Rohma tadi. Ustadz Afwan mau bertanya lagi. Kebanyakan sejarah Islam saat ini tuh banyak yang dikaburkan, dihilangkan, bahkan dimanipulasi, Ustadz. Lalu bagaimana agar kita bisa mengetahui dengan yakin tentang sejarah yang itu, Ustadz? Ya, Ya, gimana tuh? benar. Ya, dalam perkara tentang pembelokan sejarah. Jadi ini penting. Sejarah itu siapa yang nulis ya. Sejarah itu tergantung siapa yang berkuasa. Sejarah itu tergantung siapa yang berkuasa dan siapa yang nulis. Nah, kalau hari ini orang-orang yang nulis sejarah itu kita harus harus apa? Harus tahu dulu latar belakang atau background siapa yang nulis sejarah itu. Contoh misalkan, ada yang mengatakan Islam itu datang ke Indonesia itu melalui perdagangan dari Gujarat, kan? Dari Gujarat. Nah, itu sejarah itu diajarkan terus-menerus dari saya kecil waktu sekolah sampai sekarang, gitu. Dari sekarang itu bahasanya Islam datang ke Nusantara itu melalui perdagangan kan pada waktu itu, melalui perdagangan dari Gujarat. Nah, ini sejarah ini terus diajarkan, maka kita lihat pernyataan ini, sejarah ini ditulis oleh siapa dan pernyataan ini siapa yang ngomong. Ternyata begitu ditelusuri, yang ngomong itu adalah Senok Horganye. Tahu kan, Senok Horganye itu adalah seorang munafik, orang Eropa ya, yang belajar Islam, lalu di Aceh itu kan Senok Horganye itu. Nah, itu yang mengembuskan orang kayak itu kok dipercaya kan gitu. Maka pembelokan-pembelokan sejarah seperti ini ya sangat berdampak sekali gitu. Berdampak banget tentang bagaimana kita hari ini. Jadi pembelokan-pembelokan sejarah itu
kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh siapa yang berkuasa. Gitu. Maka kita penting kita belajar sejarah, kita belajar bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana tentang orang-orang terdahulu. Maka pembelajaran sejarah seperti hari ini kebanyakan itu adalah tentang politis, lebih ke politis gitu. Dan memang kan arahnya itu kan lebih kebenaran itu menjadi ambigu, ya, menjadi tidak pasti. Tujuannya kan seperti itu. Entah itu dalam penyampaian akidah maupun sejarah yang di, di kita ketahui hari ini gitu. Itu memang banyak dibelokkan. Dan terbukti dulu waktu di Andalusia itu juga kan bagaimana kitab-kitab itu kan dibuang ya di Sungai Nil itu sampai tintanya warna hitam itu sampai sampai ke sungai gitu kan, sampai warna hitam sungainya itu. Dan kuda itu pun bisa nyebrang gitu. Nah, sejarah-sejarah seperti ini kitab-kitab itu kan memang dibuang gitu. Kitab-kitab tentang ke keheroikan tentang dulu para ulama dulu gitu ya. Itu seperti itu. Yang ditinggalkan tinggal apa? Tinggal kitab-kitab tentang ibadah gitu. Tentang ibadah, tentang akidah itu ditinggal-tinggalkan. Dan juga alat-alat bukti-bukti sejarah itu memang diambil oleh orang-orang Eropa hari ini. Kayak meriamnya Sultan Muhammad Fatih kan nggak ada kan di sini. Di Turki maksudnya nggak ada. Itu diambil oleh Ratu Inggris kan di Museum Inggris gitu. Dan itu memang dalam artian untuk melokkan ya sejarah dalam secara tidak langsung. Maka sejarah-sejarah hari ini penting kita kaji ya, kita kaji gitu. Apalagi kayak peci yang saya punya ini kan ada sejarahnya nih. Gitu. Dulu di Indonesia waktu zaman Belanda, ya orang yang berhaji itu kan harus peci putih. Gitu. Iya, jadi dulu itu orang haji itu sangat ditakuti. Sejarahnya kan seperti itu. Jadi orang haji itu harus peci putih. Hari ini siapapun boleh pakai peci putih. Sama Belanda itu yang sudah haji harus pakai peci putih. Karena pada waktu itu, kalau orang peci putih itu setelah haji itu jadi militan dia terhadap Islam. Jadi ditandain. Gitu. Jadi orang yang belum haji nggak boleh pakai peci putih. Gitu. Jadi orang-orang yang belum haji itu harus pakai peci hitam kayak saya ini. Karena saya belum haji juga kan, jadi harus peci hitam. Nah, di zaman itu coba hanya masalah peci putih dan peci hitam itu sampai kena denda. Jadi misalkan saya nih belum haji, tapi pakai peci putih, kena denda itu. Kalau dikonversikan berapa coba dendanya di zaman Belanda itu? 200 juta. Jadi kalau antum belum haji pakai peci putih kena denda tuh 200 juta zaman itu. Jadi penting ya sejarah-sejarah itu kita mengenal sejarah itu. Jadi jangan sampai mau dibelokkan atas sejarah. Nah, bagaimana kita mengetahui sejarah yang benar? Maka eh, kita cari tahu gitu. Kita cari tahu siapa yang menulis sejarah itu. Backgroundnya apa? Gitu. Backgroundnya apa? Maka sejarah terbaik itu adalah bagaimana kita mengikuti Sirah Nabawiyah dan tulisan dari ulama-ulama yang memang itu sikoh dan konsen terhadap Islam. Mungkin itu ya sedikit tambahan. Oke, Mas. Syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab buat Mbak Rohma ya tadi yang bertanya. Oke, mungkin karena waktunya udah hampir habis juga ya teman-teman. Untuk pertanyaan kita tutup dulu. Kita tutup untuk sesi Q&A. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Dan syukur juga kepada Ustadz telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan ataupun closing statement dari Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Ya, Bismillah. Dengan selesainya pada malam hari ini kita mengkaji dari tentang keteladanan Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, maka kita poinnya harus kita lebih concern terhadap fokus kita, ya, atas bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena harus kita yakini bahwasanya ketika Rasulullah sudah mengatakan itu, maka itu pasti menuju kemuliaan. Seperti halnya Sultan Muhammad Al-Fatih ketika bila merealisasikan bisyarah Rasulullah dan di titik itu akhirnya Islam itu menjadi lebih mulia dan lebih perkasa, ya, dan lebih diterima. Maka khusus pemuda hari ini seharusnya kita lebih concern untuk terhadap mewujudkan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda hari ini jangan dihabiskan waktunya hanya untuk masalah kegalauan dirinya sendiri, gitu.
Orang yang besar itu punya visi misi yang besar. Orang yang besar itu adalah orang yang memikirkan orang banyak, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Maka pada malam hari ini dan insya Allah kajian hari berikutnya itu adalah kita silakan belajar, ya. Tetapi tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita memikirkan orang yang banyak, umat Islam yang banyak ini dan umat-umat manusia yang lain. Dengan apa? Dengan kita belajar Islam dan kita menjeburkan diri di dalam dakwah untuk mewujudkan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Oke, syukur Ustaz atas materinya, atas waktunya untuk malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di agenda-agenda berikutnya. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah hadir sampai ke sesi terakhir ini. Eh, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan Oh ya, dalam satu lagi. gimana? Dan? Tadi ada yang nanya poin ketujuh itu adalah keteguhan keyakinan hati. Itu yang Wah, tujuh itu. tadi. Ada Ya, yang nanya. ya itu buat Mbak Ayu Agustina kalau nggak salah. Itu poin ketujuh. Besok-besok jangan ketinggalan lagi ya. Oke, saya mengingatkan kembali buat teman-teman, insya Allah pekan depan kita masih ada agenda lagi. Jadi dimohon disiapkan dirinya dan tetap cari tahu infonya di grup Hike Academy. Oke, saya Prakasuta sebagai host pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kita tutup untuk kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Assalamualaikum.